Bismillahirrahmanirrahim. Nasaihu lil mar'ah. Beberapa nasihat untuk perempuan, khususnya yang sudah berkeluarga. Min ahammin nasaih, dari nasihat-nasihat yang terpenting adalah yang pertama, al-ihtimamu, mengutamakan bitarbiyatil aulad, untuk mendidik anak-anaknya tarbiyatan islamiyatan, dengan pendidikan yang islami, sahihatan, yang benar, sebagaimana qala syair, yang dikatakan oleh seorang penyair, al-ummu madrasatun, ibu itu adalah madrasah. Madrasah adalah tempat untuk dididiknya anak-anak. Idza a'dattaha, apabila engkau mempersiapkannya, a'datta sya'ban, maka niscaya engkau telah mempersiapkan masyarakat ataupun golongan thayyibal a'raqi, yang bagus akhlaknya. Yang kedua, al-ihtimamu, mengutamakan bisyu'uniz zauji, dengan urusan-urusan suami, wa khidmatihi, dan khidmat kepadanya suami tersebut, bi ikhlasin, dengan ikhlas. Maksud dari khidmat adalah membantunya. Yang ketiga, al-ihtimamu, mementingkan bisyu'unil manzil, dengan perkara-perkara yang ada di rumah, wa tanzimihi, dan merapikannya perkara-perkara yang ada di rumah. Yang keempat, ijadatut tabakhi, memperbagus masakan, wa tanwi'uhu, dan membuat masakan tersebut berbagai macam bentuknya, bermacam-macam. Yang kelima, al-iqtisadu fil ma', hemat dalam mempergunakan air yang ada di rumah. Yang keenam, al-iqtisadu fit takalifiz zauj, hemat dalam biaya-biaya dari suami. Jadi menghematkan sehemat-hemat mungkin jika adanya keperluan yang dapat mengurangi penghasilan dari suami, atau dapat mengurangi uang saku suami. Yang ketujuh, at-tadbiru, mengatur perekonomian dan lain sebagainya, wa adamut tabdzir, dan tidak mubadzir, tidak menggunakan harta dalam hal-hal yang tidak begitu penting. Yang kedelapan, ijtinabul aswaq, menjauhi pasar-pasar, waddakakin, dan menjauhkan diri daripada toko-tokoan. Karena jika melihat isi pasar atau melihat isi toko, nanti pasti ingin. Jika ingin, nanti pasti tidak hemat. Yang kesembilan, adamu idha'atil waqti, tidak menghabiskan waktu, fil qil, pada sesuatu yang diucapkan orang, wal qol, dan sesuatu yang diomongin orang, wal kalamil fariq, dan omongan yang kosong atau omong kosong, alladzi la faidata minhu, omongan yang tidak ada faedah dari omongan tersebut. Yang ke-10, ijtinabul ghibah, menjauhkan diri daripada ghibah atau menggunjing orang lain.
allati taqa'u fiha aktsarun nisa, yang mana ghibah tersebut jatuh ke dalamnya oleh kebanyakan perempuan fil waqtil hadir, di waktu terkini, di saat ini, di zaman ini. Wa ithmuha al-azim, padahal dosanya ghibah tersebut azimun, sangatlah besar. Yang ke-11 ada mutafakhur fi thiyab, tidak bermegah-megahan, tidak berbangga-bangga fi thiyabi, dalam urusan pakaian. Jadi pakaiannya sederhana. Yang ke-12 mulazamatu baitiha, tetap tinggal di rumahnya, wa adamul khuruj minhu, dan tidak keluar darinya rumah tersebut, illa lid-darurah, kecuali karena darurat, mau beli sayur misalnya, mau beli ikan atau lain sebagainya. Yang ke-13 al-muhafadzatu 'alal awradil yaumiyah, menjaga wirid-wirid zikir-zikir sehari-hari, fis sabahi, di waktu pagi, wa qiraatir ratibi, atau wa qiraatur ratibi fil masai, dan membaca ratib zikir fil masai di waktu petang, hifdzan laha, membaca wirid-wirid dan zikir-zikir tersebut adalah untuk menjaga dirinya, wali baitiha, dan untuk menjaga rumahnya, isi rumahnya, wa tukthiru dzikrallah, dan memperbanyak istri tersebut berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah itu walau ma'at tabakhi, walaupun sedang memasak, wa nahwihi, dan seumpamanya memasak, sedang menjemur, sedang menyuci, boleh seorang perempuan itu berzikir kepada Allah, bahkan sunnah. Kenapa memperbanyak zikir di waktu pagi, waktu petang, sedang memasak, sedang mencuci? Ightinaman lil waqti, karena untuk mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang ke-14 sitrul kafain, menutup dua tangan, dua telapak tangan juga, warijlaini, dan menutup dua kakinya, indal khuruji minal bait, ketika keluar dari rumah. Yang ke-15 ta'allum, belajar ilmu, maksudnya ilmu agama, wa tatbiqu ahkami diniha, dan mempraktekkan atau beramal dengan hukum-hukum agamanya. Hukum-hukum agama yang dimaksud adalah min wudu, dari wudu, wa taharah, dan bersuci, wa shalah, dan salat, wa nahwiha, dan seumpamanya. Demikian. Yang terakhir yang ke-16 al-iqtisadu, hemat atau mengurangi, fil mukalamati tilfuniyah, dalam obrolan-obrolan telepon atau HP, wa adamu italatiha, dan tidak memperlama obrolan-obrolan telepon ataupun HP dan sebagainya. Inilah nasihat daripada Habib Sa'ad atau Habib Muhammad bin Alawi al-Idrus, guru daripada guru kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Wallahu a'lamu bissawab.